Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan laporan PPT tentang pengumpulan data primer menggunakan wawancara semi struktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ramadan dan kawan saya. Nama saya Fikri Haikal. Nama saya Rivaldo Gultom. Untuk yang pertama, pembahasan dan kata pengantar akan disampaikan oleh Fikri Haikal. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, salah satunya dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah diskusi yang bertujuan antara dua orang atau lebih, menurut Kahn dan Cannell. Penggunaan wawancara dapat membantu Anda mengumpulkan data yang valid dan andal yang relevan dan pertanyaan dan tujuan penelitian Anda. Wawancara penelitian merupakan istilah umum untuk beberapa jenis wawancara. Fakta ini penting karena sifat wawancara apapun harus konsisten dengan pertanyaan dan tujuan penelitian Anda. Tujuan penelitian Anda dengan strategi penelitian yang telah Anda terapkan. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapat data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara atau interview yaitu melakukan tanya-jawab dan mengkonfirmasikan kepada sampel peneliti dengan sistematis atau struktur. Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data, pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur adalah pertanyaan mengarah jawaban dengan pola pertanyaan yang dikemukakan. Selain itu, pengumpulan data tersebut bisa melalui pengamatan. Untuk pembahasan ada 8 pembahasan. Yang pertama yaitu jenis wawancara dan kaitannya dengan tujuan penelitian dan strategi penelitian. Yang kedua, tautan ke tujuan penelitian dan strategi penelitian. Pembahasan yang ketiga, kapan menggunakan wawancara non-standar atau kualitatif. Yang keempat, masalah kualitas data persiapan wawancara. Yang kelima, kompetensi wawancara. Yang keenam, mengelola masalah logistik dan sumber daya. Poin yang ketujuh, wawancara kelompok dan kelompok fokus. Dan pembahasan yang terakhir yaitu telepon wawancara yang mediasi internet dan intranet. Untuk pembahasan yang pertama yaitu jenis-jenis wawancara dan dikaitkan dengan tujuan penelitian dan strategi penelitian. Jenis-jenis wawancara mungkin sangat formal dan terstruktur menggunakan pertanyaan standar untuk setiap peserta penelitian, atau mungkin percakapan informal dan tidak terstruktur.
di antara ada posisi perantara. Salah satu tipologi yang umum digunakan adalah terkait dengan tingkat formalitas dan struktur, di mana wawancara dapat dikategorikan sebagai salah satu dari yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi struktur, yang ketiga wawancara tidak berstruktur dan mendalam. Menurut tipologi lain, ada dua, yaitu wawancara standar dan wawancara tidak standar. Berdasarkan karya Fone dan Watt, yaitu wawancara responden atau peserta, dan yang kedua wawancara informan. Wawancara terstruktur guna kuesioner berdasarkan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan standar atau identik, dan kami menyebutnya sebagai kuesioner yang dikelola oleh pewawancara. Meskipun ada interaksi sosial antara Anda dan peserta, seperti penjelasan awal yang perlu Anda berikan, Anda harus membaca pertanyaan persis seperti yang tertulis dan dengan nada suara yang sama sehingga Anda tidak menunjukkan bias. Karena wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur. Mereka juga disebut sebagai wawancara penelitian kuantitatif. Sebagai perbandingan, wawancara semi struktur dan mendalam tidak struktur adalah tidak standar. Ini sering disebut sebagai wawancara penelitian kualitatif. Di dalam wawancara semi struktur, penelitian akan memiliki daftar tema dan pertanyaan yang akan dibahas. Meskipun ini mungkin berbeda dari wawancara ke wawancara, ini berarti bahwa Anda dapat menghilangkan beberapa pertanyaan dalam kaitan dan dalam topik penelitian. Urutan pertanyaan juga dapat bervariasi tergantung pada alur percakapan. Di sisi lain, pertanyaan tambahan mungkin diperlukan untuk mengeksplorasi pertanyaan dan tujuan penelitian Anda, mengingat sifat peristiwa dalam organisasi tertentu. Untuk pembahasan kedua, yaitu tautan ke tujuan penelitian dan strategi penelitian. Wawancara standar biasanya digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan menjadi subjek analisis kuantitatif. Wawancara non-standar atau semi-struktur dan mendalam digunakan untuk mengumpulkan data yang biasanya dianalisis secara kualitatif. Data ini kemungkinan akan digunakan tidak hanya untuk mengungkapkan dan memahami apa dan bagaimana, tetapi juga untuk lebih menekankan pada eksplorasi atau mengapa. Dengan memeriksa kategori-kategori ini, kita dapat melihat bagaimana berbagai jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan membantu kemajuan setiap jenis studi. Dalam studi eksplorasi, wawancara mendalam bisa sangat membantu untuk menemukan apa yang terjadi dan untuk mencari wawasan baru. Dalam studi deskriptif, wawancara terstruktur dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi pola umum. Dalam studi penjelasan, wawancara semi terstruktur dapat digunakan untuk memahami hubungan antara variabel seperti yang terungkap dari studi deskriptif. Wawancara terstruktur juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan studi penjelasan dalam arti statistik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jidan. Di sini yang ketiga itu kapan menggunakan wawancara non standar atau kualitatif. Di sini ada 4 aspek yang berkaitan dengan wawancara. Yang pertama tujuan penelitian, pentingnya menjalin kontak pribadi, 3 pertanyaan,
tempat, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan kelengkapan proses. Untuk tujuan penelitian di sini di mana Anda melakukan studi eksplorasi atau studi yang mencangkup elemen eksplorasi, kemungkinan Anda akan memasukkan wawancara penelitian kualitatif non-standar dalam desain Anda, Cooper dan Schindler. Demikian pula studi explanatory juga cenderung mencangkup wawancara agar peneliti dapat menyimpulkan hubungan antara variabel jika Anda perlu memahami alasan keputusan yang diambil peserta penelitian Anda, atau untuk memahami alasan sikap dan pendapat mereka, Anda mungkin perlu melakukan wawancara kualitatif. Pentingnya menjalin kontak pribadi, calon peserta penelitian yang menerima kuesioner melalui internet atau intranet atau melalui pos mungkin enggan untuk mengisinya karena beberapa alasan. Mereka mungkin merasa bahwa tidak pantas untuk memberikan informasi sensitif dan rahasia kepada seseorang yang belum pernah mereka temui. Mereka mungkin juga tidak sepenuhnya mempercayai cara penggunaan informasi yang mereka berikan. Mereka mungkin enggan meluangkan waktu untuk memberikan jawaban penjelasan tertulis, di mana ini diminta terutama jika arti dan pertanyaan apapun tidak sepenuhnya jelas. Oleh karena itu, penggunaan wawancara pribadi jika sesuai dapat mencapai tingkat respon yang lebih tinggi daripada menggunakan kuesioner. Menurut Hilly 1991 sampai atau 206 juga menyatakan bahwa pewawancara memiliki kontrol lebih besar atau atas siapa yang menjawab pertanyaan dibandingkan dengan kuesioner. Sifat pertanyaan. Wawancara tidak diragukan lagi akan menjadi pendekatan paling menguntungkan untuk memperoleh data dalam keadaan berikut. Yang pertama, di mana ada sejumlah besar pertanyaan yang harus dijawab, di mana pertanyaan kompleks atau terbuka, di mana urutan dan logika pertanyaan mungkin divariasikan. Wawancara semi struktur atau mendalam akan paling sesuai untuk dua jenis situasi terakhir. Yang keempat, lamanya waktu yang dibutuhkan dan kelengkapan proses. Terlepas dari kesulitan mencoba merancang jadwal kuesioner yang layak untuk mengatasi masalah yang kompleks, tidak jelas, atau jumlahnya besar, waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan kuesioner dapat berarti bahwa wawancara adalah yang terbaik atau satu-satunya alternatif. Dalam pengalaman kami, di mana harapan telah ditetapkan dengan jelas tentang lamanya waktu yang dibutuhkan, dan peserta memahami dan setuju dengan tujuan wawancara penelitian. Mereka umumnya bersedia untuk diwawancarai. Bagaimanapun, beberapa negosiasi dimungkinkan dan wawancara dapat diatur pada saat orang yang diwawancari akan berada di bawah tekanan paling sedikit. Kami telah menemukan bahwa peserta kami cenderung murah hati dengan waktu mereka, dan kadang-kadang ketika wawancara telah diatur untuk dimulai pada pertengahan pagi, mereka sering mengatur makan siang yang dapat kemungkinan diskusi dan eksplorasi masalah untuk melanjutkan. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan data yang memungkinkan Anda menjawab semua pertanyaan penelitian Anda, memungkinkan hak peserta dengan terampil. Wawancara lebih mungkin untuk mencapai hal ini daripada
yang Anda ajukan, di mana Anda melakukan acara dengan terampil, wawancara lebih mungkin untuk mencapai lebih terampil wawancara yang akan mencapai hal ini daripada penggunaan kuesioner yang dikelola sendiri atau yang dikelola oleh pewawancara. Jika peserta Anda tidak memberikan jawaban atas pertanyaan atau pertanyaan tertentu dalam wawancara non-standar, Anda harus dapat membentuk beberapa indikasi mengapa tanggapan tidak dapat diberikan. Ini bahkan dapat mengarahkan Anda untuk mengubah pertanyaan atau membuat pertanyaan lain yang sesuai. Di sini ada masalah kualitas. Yang keempat di sini ada masalah kualitas data dan persiapan wawancara. Kurangnya standarisasi dalam wawancara semacam itu dapat menyebabkan kekhawatiran tentang keandalan dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, reliabilitas berkaitan dengan apakah penelitian alternatif akan mengungkapkan informasi serupa. Menurut Esterbis dan kawannya Smith dan kawan-kawan tahun 2008 dan juga Silverman 2007, kekhawatiran tentang keandalan dalam jenis wawancara ini juga terkait dengan masalah bias. Ada berbagai jenis bias yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama terkait dengan bias wawancara. Disinilah komentar, nada atau perilaku nonverbal pewawancara menciptakan bias dalam cara orang yang diwawancarai menanggapi pertanyaan yang diajukan. Ini mungkin saat Anda mencoba memaksakan keyakinan dan kerangka acuan Anda sendiri melalui pertanyaan yang Anda ajukan. Mungkin juga menunjukkan bias dalam acara Anda menafsirkan tanggapan. Menurut Esther dan Smith dan kawan-kawan, di mana Anda tidak dapat mengembangkan kepercayaan orang yang diwawancarai, atau mungkin di mana kredibilitas Anda terlihat kurang. Nilai informasi yang diberikan mungkin juga terbatas, menimbulkan keraguan tentang validitas dan reliabilitasnya. Di sini ada mengatasi masalah kualitas data keandalan. Salah satu tanggapan terhadap yang pertama itu keandalan. Salah satu tanggapan terhadap masalah reliabilitas adalah bahwa temuan yang diperoleh dari penggunaan metode penelitian yang tidak terstandarisasi tidak selalu dimaksudkan untuk dapat diulang karena mereka mencerminkan kenyataan pada saat dikumpulkan dalam situasi yang mungkin tunduk pada perubahan. Marshall dan Rosman tahun 1999. Yang kedua, persiapan. Seperti semua metode penelitian, kunci sukses wawancara adalah persiapan yang matang. Saat menggunakan wawancara tidak terstruktur, 5P adalah mantra yang berguna. Yaitu dalam 5P yaitu perencanaan sebelumnya mencegah kinerja yang buruk. Secara khusus kami percaya sangat penting bahwa Anda merencanakan dengan tepat bagaimana Anda akan menunjukkan kredibilitas Anda dan mendapatkan kepercayaan dari orang yang diwawancarai. Isu-isu yang terkait dengan ini dibahas dalam sebagian berikut dan diringkas dalam kotak 10, 12 sebagai daftar periksa. Yang ketiga yaitu generalisasi dengan wawancara semi struktur dan mendalam. Kami menyatakan bahwa kemungkinan ada kekhawatiran seputar generalisasi temuan dari penelitian kualitatif.
berdasarkan penggunaan kecil dan tidak representatif jumlah kasus, namun dua argumen telah diajukan yang berusaha untuk memperjelas dan memodifikasi pendekatan yang sering diadopsi untuk generalisasi atau transferabilitas penelitian kualitatif. Yang pertama berkaitan dengan situasi di mana kasus tunggal digunakan karena sifat penelitian yang tidak struktur. Menurut Braiman, menyatakan bahwa dalam sebuah studi kasus berbagai macam orang dan aktivitas yang berbeda selalu diperiksa sehingga kontras dengan sampel survei tidak separah yang terlihat pada pandangan pertama. Kasus tunggal sebenarnya dapat mencangkup sejumlah pengaturan di mana misalnya melibatkan studi di sebuah organisasi besar dengan situs di seluruh negeri atau bahkan di seluruh dunia. Sebaliknya. Menurut Briman, menunjukkan bahwa banyak proyek penelitian yang di sini ada kompetensi wawancara. Yang kelima itu kompetensi wawancara. Ada beberapa area di mana Anda perlu mengembangkan dan menunjukkan kompetensi sehubung dengan pelaksanaan wawancara. Penelitian semi struktur dan mendalam. Area ini adalah yang pertama menanyakan, yang kedua mengenali dan menangani peserta yang sulit, yang ketiga merekam data wawancara. Untuk yang pertama menanyakan, bahwa bahkan dalam wawancara mendalam dan juga dalam wawancara semi terstruktur, Anda perlu mempertimbangkan pendekatan Anda dalam mengajukan pertanyaan, membiarkan orang yang diwawancarai untuk berbicara dengan bebas. Selama wawancara mendalam tidak mungkin mengaruh pada diskusi yang terfokus dengan jelas pada isu-isu yang relevan dan topik penelitian. Menurut Esther B. dan Smith dan kawan-kawan, kecuali tujuannya hanya untuk merupakan untuk menemukan masalah penting yang berkaitan dengan topik pada waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu untuk mendukung tema wawancara yang relevan. Bagian 10.4. Meskipun Anda dapat mengadopsi pendekatan yang fleksibel tentang cara menanganinya selama wawancara, penggunaan pendekatan ini menurut tingkat kompetensi yang signifikan di pihak. Anda merumuskan pertanyaan yang tepat untuk mengeksplor area di mana Anda tertarik akan sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam jenis wawancara ini. Sekarang kita akan membahas jenis pertanyaan yang dapat Anda gunakan selama wawancara semi struktur dan mendalam. Ya, di sini mengenali dan menanggapi peserta yang sulit. Mau tidak mau selama wawancara Anda harus bertemu dengan beberapa peserta yang sulit untuk mau tidak mau. Selama wawancara Anda akan sulit untuk diwawancarai. Meskipun tidak mungkin bagi kita untuk menyoroti semua variasi yang mungkin kesulitan yang paling umum diringkas bersama dengan saran tentang bagaimana menghadapinya, akan memberi Anda beberapa ide tentang apa yang harus dilakukan, saran terbaik yang dapat kami berikan adalah wawancara praktik di mana seorang rekan memperkenalkan satu atau lebih dari kesulitan ini dan Anda harus menghadapinya. Di sini yang
ketiga, merekam data wawancara. Kebutuhan untuk membuat catatan lengkap wawancara segera setelah kejadian diidentifikasi dalam bagian 10.4 sebagai salah satu cara untuk mengendalikan bias dan untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk analisis. Diskusi khusus ini dan daftar periksa yang menyeratkan melihat secara singkat penggunaan perekam audio dan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan membuat catatan selama wawancara. Sebagian besar pewawancara mereka, di mana izin diberikan meskipun seperti dirangkum dalam tabel 10.3. Ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai seorang pewawancara. Anda akan tertarik pada apa yang dikatakan partisipan Anda dan cara mereka mengatakan. Dengan mereka mewawancara Anda, Anda akan dapat berkonsentrasi lebih penuh dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan dan ekspresi serta isyarat non-verbal lainnya yang diberikan oleh seorang yang Anda wawancarai ketika mereka merespon. Namun, seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, kami percaya juga membantu membuat catatan singkat untuk menjaga konsentrasi dan fokus Anda. Ini penting catatan karena meskipun rekaman audio dapat menangkap nada suara dan keraguan rekaman tersebut, tidak mereka tidak merekam ekspresi wajah dan isyarat non-verbal lainnya. Kebanyakan orang punya cara sendiri. Caranya sendiri. Mereka tidak merekam ekspresi wajah dan isyarat non-verbal lainnya. Kebanyakan kata demi kata hingga gaya diagram yang mencatat kata-kata dan frasa kunci mungkin menggunakan pemetaan pikiran. Tugas membuat catatan dalam situasi ini akan menjadi tugas yang berat saat Anda mencoba untuk menguji pemahaman Anda tentang apa yang telah dikatakan oleh orang yang Anda wawancarai. Ini akan memberikan waktu untuk menyelesaikan catatan Anda. Secara bersamaan, sehubung dengan aspek tertentu yang sedang dibahas, kebanyakan orang yang diwawancarai mengenali tuntutan tugas yang bertindak sesuai dengan itu, namun wawancara tidak akan menjadi kesempatan untuk menyempurnakan gaya Anda. Dan Anda mungkin disarankan untuk berlatih dalam situasi simulasi, misalnya dengan menonton wawancara di televisi dan mencoba menghasilkan serangkaian catatan. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Lipaldo. Dan sumber daya wawancara dalam proses yang memakan waktu. Jika tujuan wawancara adalah untuk temuan, prosesnya mungkin memerlukan diskusi yang cukup panjang. Dalam kasus seperti itu, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data tidak mungkin kurang dari 1 jam dan dapat dengan mudah melebihi ini. Mungkin memakan waktu 2 jam atau lebih lama.
ini mungkin berdampak buruk pada jumlah dan keterwakilan mereka yang bersedia. Manajer atau peserta potensial lainnya sering menerima permintaan untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian. Mereka jelas perlu mempertimbangkan beberapa banyak waktu mereka yang bersedia mereka curahkan untuk kegiatan tersebut. Masalah ini mungkin timbul sehubungan dengan penyelesaian kuesioner atau partisipasi dalam wawancara. Namun akan ada lebih banyak fleksibilitas tentang kapan dan di mana mengisi kuesioner. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk membangun kredibilitas dan untuk membangkitkan minat calon orang yang diwawancarai. Ya, pada bagian sebelumnya, masalah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara. Penelitian kualitatif biasanya diremehkan. Kemungkinan waktu yang diperlukan harus disebutkan dengan jelas dalam setiap kontak awal. Dan mungkin lebih baik untuk menyarankan bahwa wawancara direncanakan berlangsung hingga sedia menyisihkan cukup waktu yang tidak diperlukan dari wawancara yang lebih pendek. Jika hal ini terjadi, negosiasi dapat dilakukan dengan peserta yang tertarik yang merasa tidak dapat menyetujui permintaan. Katakanlah 2 jam, tetapi bersedia untuk menyetujui pertemuan yang lebih singkat dan kelompok fokus. Wawancara non-standar juga dapat dilakukan secara kelompok, di mana wawancara mengajukan pertanyaan kepada sekelompok peserta. Gambar 10.1. Angkum variasi ini sebelumnya dalam bab ini, saat ini terdapat berbagai istilah yang digunakan secara bergantian untuk menggambarkan wawancara kelompok dan yang sering dianggap memiliki arti yang setara. Body 2005 ini termasuk kelompok fokus. Wawancara kelompok, diskusi kelompok, dan berbagai kombinasi kata-kata ini. Di bagian ini, kami menggunakan wawancara kelompok sebagai istilah umum untuk menggambarkan semua wawancara non-standar yang dilakukan dengan 2 orang atau lebih. Wawancara kelompok. Dalam wawancara kelompok, peran Anda adalah memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk menyatakan sudut pandang mereka dan menjawab pertanyaan Anda, dan bahwa data ini diambil. Jenis wawancara ini dapat berkisar dari yang sangat terstruktur hingga tidak terstruktur. Meskipun cenderung relatif tidak terstruktur dan cukup mengalir bebas, baik dari segi luas dan kedalaman topik, tanggung jawab akan ditempatkan dengan tegas pada Anda untuk menjelaskan tujuannya, untuk mendorong peserta untuk bersantai dan untuk memulai diskusi antara mendorong peserta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau pertanyaan tertentu yang Anda perkenalkan dan memungkinkan mereka untuk lebih leluasa dalam berdiskusi. Ini Anda wawasan penting. Kelompok fokus terkenal karena cara mereka digunakan untuk partai politik untuk menguji reaksi pemilih terhadap kebijakan dan strategi pemilihan tertentu, dan melalui penggunaannya dalam riset pasar untuk menguji reaksi terhadap produk. Kelompok yang terfokus kadang-kadang disebut wawancara kelompok fokus. Adalah wawancara kelompok yang fokus dengan jelas pada masa mencakup kebutuhan untuk diskusi interaktif di antara para peserta. Telepon atau wawancara yang dimediasi internet dan intranet. Sebagian besar wawancara non-standar terjadi secara tetap melalui telepon atau secara elektronik, melalui internet atau intranet. Ini menimbulkan masalah tertentu serta
memberikan keuntungan dalam keadaan tertentu yang tambahan telepon kontak dengan yang tidak praktis untuk melakukan wawancara secara tatap muka karena jarak dan biaya yang mahal serta waktu yang dibutuhkan. Meskipun akses jarak tidak menjadi masalah, melakukan wawancara melalui telepon mungkin masih menawarkan keuntungan yang terkait dengan kecepatan pengumpulan data dan biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, pendekatan ini mungkin terlihat lebih nyaman. Wawancara yang dimediasi internet dan intranet. Morgan dan Simon 2004 menggunakan istilah wawancara elektronik untuk merujuk pada wawancara yang diadakan baik secara real time menggunakan internet dan intranet organisasi serta wawancara yang pada dasarnya dilakukan secara offline. Subdivisi menjadi asinkron dan pengguna signifikan dalam wawancara elektronik tergantung pada wawancara dilakukan secara real time atau sinkronis atau offline atau asinkron. Penutup. Kesimpulan. Penggunaan wawancara penelitian kualitatif yang tidak standarisasi seharusnya memungkinkan Anda mengumpulkan kumpulan data yang kaya dan terperinci. Meskipun Anda perlu mengembangkan tingkat kompetensi yang memadai untuk melakukan ini dan untuk dapat memperoleh akses ke jenis data terkait dengan penggunaannya. Wawancara dapat dibedakan menurut tingkat struktur dan standarisasi yang dianut. Berbagai jenis wawancara berguna untuk tujuan penelitian yang berbeda. Wawancara penelitian non-standar atau kualitatif mencakup dua jenis luas yang umumnya disebut sebagai wawancara mendalam atau tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Anda dapat menggunakan wawancara non-standar untuk mengeksplorasi topik dan menjelaskan temuan lainnya. Desain penelitian Anda dapat menggabungkan lebih dari satu jenis wawancara mendalam dan semi terstruktur kualitatif. Ada situasi yang mendukung wawancara non-standar atau kualitatif yang akan mengarahkan Anda untuk menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data. Terlepas dari sifat strategi penelitian Anda, ini terkait dengan pentingnya menjalin kontak pribadi, sifat pertanyaan pengumpulan data Anda, dan lamanya waktu yang dibutuhkan dari mereka yang memberikan data. Masalah kualitas data, tingkat kompetensi Anda, serta masalah logistik dan sumber daya. Semuanya perlu dipertimbangkan saat Anda menggunakan wawancara mendalam dan semi terstruktur. Terlepas dari wawancara satu ke satu yang dilakukan secara tatap muka, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan wawancara semacam itu melalui telepon atau elektronik dalam keadaan tertentu. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan wawancara kelompok seperti kelompok fokus. Mungkin ada keuntungan khusus yang terkait dengan wawancara kelompok. Tetapi ini jauh lebih sulit untuk dikelola pada wawancara satu lawan satu. Mungkin dari kami sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak jelas. Mohon maaf. Minta dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya guys, terima kasih. Subrek.